Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan masuk kepada materi ketujuh di Ulumul Quran, yaitu bab tentang Nuzulul Quran. Oleh saya, dosen pengampu mata kuliah, yaitu Ahmad Rushdi MA, dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Istiqia Amuntai. Sebelum kita masuk pada materi, kita akan berbicara tentang keadaan bangsa Arab sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa kebiasaan bangsa Arab sebelum diutusnya Rasul yang menyebabkan mereka disebut sebagai kaum jahiliyah atau bangsa jahiliyah. Di antaranya apa saja? Yang pertama adalah kebiasaan mereka menyembah berbagai berhala. Nah, bangsa Arab punya berbagai berhala yang mereka sembah, yang mereka jadikan sebagai Tuhan untuk meminta. Nah, selain menyembah berbagai berhala, bangsa Arab juga punya kebiasaan yaitu perbudakan. Nah, di mana mereka memperbudak manusia yang sejatinya kita sebagai manusia dilahirkan sama-sama dalam dilahirkan dari diciptakan dari air yang hina. Jadi tidak ada keutamaan satu dibanding yang lain. Nah, namun bangsa Arab pada masa itu membeda-bedakan manusia kepada beberapa keadaan. Ada bangsa-bangsa yang mereka hina, ada bangsa-bangsa yang mereka hormati. Selain perbudakan, kebiasaan bangsa Arab lainnya adalah yaitu mabuk-mabukan, di mana bangsa Arab dalam setiap event yang mereka lakukan, dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, itu tidak akan lepas dari tradisi minum minuman keras, sehingga mereka terlena dalam mabuk-mabukan tersebut. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan tersebut kita tahu bahwa pantaslah bangsa Arab disebut sebagai kaum jahiliyah karena mereka berada dalam fase di mana moral itu begitu rendah. Dan ditambah lagi kita semua tahu bahwa bangsa Arab adalah bangsa yang belum pernah diutus satu rasul pun kepada mereka. Nah, di tengah keadaan itu, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan ke dunia ini. Itu di tengah-tengah bangsa Arab yang punya tradisi jahiliyah yang begitu pekat tadi. Nah, lalu singkat cerita, Nabi Muhammad lahir sampai beliau dewasa, sampai beliau menikah dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Akhirnya beliau merasa keadaan di kota Mekah begitu sulit, begitu berat dengan berbagai kemaksiatan yang ada di sana. Maka kebiasaan beliau waktu itu adalah bertahanus, yaitu menyepi, naik ke gunung dan bahasa kita sekarang bermeditasi di gua, itu gua Hira. Nah, pada suatu malam ketika Nabi Muhammad sedang bertahanus di gua, datang satu sosok yaitu Jibril alaihi salam yang tiba-tiba memeluk beliau lalu berkata, "Iqra." Dan Nabi Muhammad pun spontan mengatakan, "Ma ana biqari." Saya tidak bisa membaca. Dan ternyata tidak hanya segitu. Kembali Jibril mengatakan, "Iqra." Dan Nabi Muhammad kembali mengatakan, "Ma ana biqari." Saya tidak bisa membaca. Nah, akhirnya pada kesempatan yang ketiga, Jibril pun berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq," yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5 yang berakhir dengan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, "Allamal insana ma lam ya'lam." Nah, akhirnya dengan turunnya ayat pertama ini, Nabi Muhammad pun resmi diutus sebagai Rasul akhir zaman yang diutus kepada seluruh alam, bukan hanya kepada bangsa Arab saja. Nah, Al-Quran itu turun, dan turunnya Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung yang menyatakannya. Dan terdapat beberapa dalil tentang turunnya Al-Quran. Yang pertama adalah firman Allah Ta'ala yang berbunyi, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Apa kata Allah? Sesungguhnya kami turunkan Quran itu pada malam qadar. Dalil kedua adalah firman Allah Ta'ala yang berbunyi, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran." Apa kata Allah? Dan bulan Ramadan yang diturunkan padanya itu Al-Quran.
Dan dalil ketiga adalah ayat yang berbunyi Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Quran itu pada malam yang diberkahi. Se- se- Sampai situ saja pertemuan kita kali ini. Sekian materi kali ini, semoga mudah dipahami dan bermanfaat bagi semua. Kita tutup dengan quotes dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Saya Ahmad Rusdi MA, dosen Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Amuntai. Terima kasih.